Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai.
Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain.
Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana.
perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain.
Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana.
perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain.
Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah.
Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD,
Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain.
Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies. Sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi (APD). APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi (APD). APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD,
Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi (APD). APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi (APD). APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya melaporkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi (APD). APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD,
Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain.
Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Ya, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD,
Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya melaporkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya melaporkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD,
Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi (APD). APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD,
Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja.
Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja.
Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola, untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer. Jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya menganggapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD.
APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah, ini tanggapan Bapak? Ya, biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilahkan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu 20 Desember lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye, tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi, APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada tanggal 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Kebetulan 2 hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar, emang sepak bola? Untung enggak ada meja di situ, kata Anies, sebagaimana dituturkan ulang oleh Yayan. Terkait laporan itu, Anies tidak mengambil pusing dan menanggapi dengan santai. Menurut Anies, dengan laporan tersebut, maka pelapor akan menjadi sosok terkenal. Ia kemudian mempersilakan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Ia biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan yang melaporkan jadi populer, jelas Anies di Res Area 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023.
Anies mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan pernyataan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada unsur menyinggung paslon lain. Menurut Anies, apa yang ia sampaikan merupakan pernyataan yang biasa saja. Adapun laporan itu dibuat oleh APD pada Rabu, 20/12 lalu. APD menilai pernyataan Anies melanggar ketentuan kampanye. Tepatnya melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C dan pasal 521 UU Pemilu. Isi pasal tersebut adalah melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Ini pernyataan Bapak di Jambi dianggap menyinggung paslon sebelah. Terus Bapak dilaporkan ke Bawaslu. Nah ini tanggapan Bapak? Ya biar Bawaslu menjalankan tugasnya dan biar melaporkan jadi populer. Kalau Bapak sendiri merasa memang menyinggung atau gimana? Enggak lah, saya mengungkapkan apa biasa aja. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menjadikan Prabowo Subianto bahan candaan. Capres nomor urut 1 itu dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD. APD membuat laporan karena meyakini Anies telah menyindir Prabowo saat berbicara di hadapan ulama se-Jambi pada 14 Desember lalu. Menurut APD, Anies telah menyindir Prabowo dengan menarasikan bahwa Menteri Pertahanan itu emosional saat debat perdana. Hal itu disampaikan oleh perwakilan APD bernama Yayan. Terkait laporan